Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas fil qawli wan niyyati wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa bertemu untuk melanjutkan pembahasan pengajian kita yang minggu lalu sudah dibahas tentang Al-Ahad dengan Al-Wahid. Hari ini kita bahas Al-Awwal Al-Qadim. Nanti kalau sempat ada waktu juga Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Jangan lupa niatkan lillahi ta'ala kehadiran kita hari ini. Semoga tercatat menjadi amal solih. Amin ya rabbal alamin. Jangan merasa terpaksa ya. Ini yang kita lakukan adalah belajar ilmu agama, ilmu fardu ain. Baik, sekarang sifat al-awwal dengan sifat al-qadim, bukan al-akhir. Yang sebagian sudah mendengar, untuk menjadi pengulangan biar lebih paham lagi. Kenapa ini panas ya? Karena masih ya, karena di akhirat lebih panas. Di mahsyar ya. Ini AC sudah hidup, tinggal 2 saja yang tidak ya. Baik, kita mulai pembahasan kita hari ini. Al-awwalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Al-awwalu alladzi labtida'a liwujudihi falam yasbiq wujuduhu ta'ala adam. Al-awwal maknanya adalah Allah ada, tidak ada permulaan akan adanya. Allah ada, tidak bermula, tidak ada permulaan. Adanya Allah tidak ada permulaan. Falam yasbiq wujudahu ta'ala adam. Adanya Allah Ta'ala tidak didahului ketiadaan. Karena Allah bersifat al-awwal. Adanya tidak bermula, tidak didahului ketiadaan. Sementara seluruh makhluk ada, didahului tidak ada dulu baru ada. Itu. Allah ada, tidak didahului tidak ada. Kita semua yang ada di sini sebelumnya tidak ada. Sebelum kita lahir ada? Tidak ada. Dunia ini, bumi ini sebelum diciptakan ada? Tidak. Seluruh makhluk ada karena diciptakan oleh Allah. Adanya makhluk ada permulaan. Adanya Allah tanpa permulaan, tidak didahului ketiadaan. Sehingga pertanyaan kapan kepada Allah tidak berlaku. Pertanyaan kapan kepada Allah tidak berlaku. Karena Allah adanya tidak bermula. Gak ada jeda, bukan seperti kita. Bukan seperti seluruh makhluk. Seluruh makhluk ada, sebelumnya tidak ada. Dapat dipahami di sini? Sehingga tidak boleh tanya kapan. Tidak berlaku kepada Allah kapan. Oke, kita lanjut dulu. Al-Qadim. Sekarang pembahasan Al-Qadim. Al-Qadim semakna dengan Al-Awwal. Idza utlika 'alallahi ta'ala li'anna qidamallahi dzatiyun wa laysa zamaniyan. Al-Qadim jika disifatkan kepada Allah, jika dinisbatkan kepada Allah, bermakna semakna sebenarnya dengan Al-Awwal. Namun Al-Qadim ini jika dinisbatkan kepada Allah, mengapa disebut Al-Qadim? Karena qidamnya Allah dzati wa laysa zamani. Apa ini maksud dzati laisa zamani? Bahwa adanya Allah itu zatnya yang tidak bermula. Di depan Bu Nita, nih ada tempat duduk ya. Adanya Allah tidak bermula tadi tidak terkena baginya waktu, karena zat Allah yang qadim atau qidam
Kita hafal qidam. Qadim, qidam, ada hafal? Ya, maknanya itu. Artinya apa? Bahwa Allah tidak bermula zati. Allah itu qadim, zatnya yang qadim, tidak zamani, tidak berlaku masa bagi Allah. Sementara qadimnya makhluk ciptaan Allah, ada yang sudah lama dicipta, sudah lama benda itu ada, misalkan katakanlah piramid. Sudah lama sekali piramid itu, lama, qadim. Tapi qadimnya terkena waktu. Karena kenapa? Karena ada permulaan, walaupun sudah lama tapi ada permulaan. Hanya Allah satu-satunya zat yang qadim, yang tidak bermula, adanya tanpa permulaan. Seluruh makhluk adanya karena diadakan oleh Allah. Allah tidak ada yang mengadakan Allah karena Allah zati. Qadimnya zati, secara zat memang qadim. Tidak ada yang mengadakan Allah. Ya, tidak ada yang mengadakan Allah. Seluruh makhluk adanya karena diciptakan atau diadakan, diciptakan oleh Allah. Sebelum Allah ciptakan makhluk tidak ada. Tidak bisa kita bayangkan di mana keadaan tidak ada makhluk. Hanya ada Allah. Rasulullah bersabda, "Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh." Allah telah ada, tidak ada yang menyertai adanya Allah. Allah ada, tidak ada yang menyertainya. Wa kana 'arsyuhu 'alal ma'. Allah menciptakan air, Allah menciptakan arasy. Jadi makhluk pertama diciptakan oleh Allah adalah air. Sebelum air diciptakan tidak ada makhluk apapun, tidak ada. Masa tidak ada, zaman tidak ada. Sebelum diciptakan makhluk tidak ada masa. Setelah diciptakan air, lalu diciptakan arasy, baru berlaku masa. Ada duluan diciptakan air, kemudian diciptakan arasy, berlakulah masa di sini. Sebelumnya masa tidak ada. Gak bisa dibayangin. Memang gak boleh dibayangin. Karena hanya ada Allah yang tidak serupa dengan makhluk. Lalu Allah ciptakan air, Allah ciptakan arasy. Yang ketiga diciptakan kolam. Bukan pulpen ya, kolam. Pulpen. Kolam, ya mirip pulpen. Kemudian baru diciptakan Lauhul Mahfuz. Inilah penciptaan pertama. Baru ribuan tahun setelah itu baru diciptakan langit dan bumi seisinya. Terakhir diciptakan Nabi Adam. Terakhir diciptakan dari segi makhluk, terakhir diciptakan Nabi Adam. Tapi Nabi Adam adalah makhluk pertama. Nabi Adam adalah makhluk pertama. Mohon maaf, salah sebut karena mempersilakan. Bukan makhluk pertama. Nabi Adam adalah manusia pertama. Dari sisi makhluk terakhir diciptakan, tapi manusia pertama. Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Manusia dari mana? Dari Nabi Adam, bukan dari monyet. Kita bukan dari monyet. Ya, teori evolusi dalam Islam tidak berlaku karena kenapa? Ditolak dalam Islam. Teori evolusi dalam Islam tertolak karena kenapa? Karena yang menciptakan manusia pertama adalah Allah, yaitu Nabi Manusia pertama adalah Nabi Adam. Nabi Adam ganteng, bukan seperti monyet. Nabi Adam itu standar surga. Dari surga kan beliau diciptakan oleh Allah di surga. Kemudian setelah itu Allah menciptakan Nabi Adam. Jangan dibayangkan seperti ada yang bertanya waktu itu, bukan dengan tangannya, tapi dengan inayahnya, dengan pengawasan Allah. Malaikat Jibril yang mengambil tanah di seluruh bumi. Bukan dengan tangan, jangan salah. Karena Allah tidak serupa dengan makhluk. Seluruh makhluk diciptakan oleh Allah, ada permulaan. Allah ada, tidak bermula. Paham di sini? Nggak usah panjang-panjang kita jelaskan. Harus kita pahami kenapa tidak boleh tanya kapan adanya Allah. Karena hanya Allah satu-satunya zat yang tidak bermula. Adanya tidak bermula dan tidak berpenghabisan nanti.
Jadi seluruh makhluk diciptakan oleh Allah, bukan terjadi dengan sendirinya. Alam diciptakan oleh Allah. Alam, jenis dan individu-individunya diciptakan oleh Allah, bukan terjadi dengan sendirinya. Tidak diciptakan makhluk hidup oleh makhluk mati, tidak. Atau abiogenesis. Diajarkan. Itu ada kursi Bu Epi. Nggak duduk atas. Ke atas ini boleh ya? Betul sekali. Oke, mohon maaf ya karena penuh jadi dipersilakan agak ke depan. Ya. Kita lanjut ya bahwa Allah tadi tidak bermula, adanya tanpa permulaan. Seluruh makhluk diciptakan oleh Allah. Hanya Allah yang bersifat Al-Qadim. Gak apa-apa, dimanapun boleh ya. Oke. Paham di sini ya? Paham. Evolusi tertolak tadi ya. Karena kenapa? Karena kita bukan dari monyet, enak aja. Cantik-cantik kayak gini dibilang dari monyet. Kita dari Nabi Adam. Nabi Adam ganteng. Nabi Adam bukan seperti monyet. Sayyidah Hawa cantik, ya. Oke. Lanjut kita. Ini udah paham tentang Al-Awwal dengan Al-Qadim. Sekarang Al-Hayyu dengan Al-Qayyum. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Apa arti Al-Hayyu? Al-muttasifu bihayatin azaliyatin abadiyatin. Laisat biruhin wa lahmin wa damin wa asabin wa mukhin bal hayatuhu sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ay thabitatun lahu. Allah disifati dengan sifat al-hayy, maha hidup. Tentu saja Allah disifati dengan hidup karena dalam Al-Qur'an wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Allah disifati dengan sifat hidup. Hidupnya Allah adalah hidup yang azali, tidak bermula hidupnya Allah. Sebagaimana sifatnya qidam tadi, qadim. Hidup Allah azali, tidak bermula. Abadi, tidak berpenghabisan. Tidak bermula, tidak berpenghabisan. Hidup Allah. Bukan seperti hidup kita. Ya. Laisat biruhin, tidak dengan ruh. Tidak pakai ruh. Ya, hidup Allah nggak perlu ruh. Walahmin, tidak pakai daging. Wadamin, tidak pakai darah. Wa asabin, tidak pakai tendon yang menghubungkan ruas-ruas tubuh kita. Kita hidup disifati seperti itu. Kita kalau tidak ada darah, mati. Karena hidup kita membutuhkan alat-alat. Hidup Allah bukan seperti kita. Jangan dibayangkan hidup yang ada ruh. Ketika nggak ada ruh, mati. Manusia tidak ada ruh, mati. Dicabut ruhnya, mati. Dimasukkan ruh ketika dalam kandungan, gitu kan? Lalu hidup dia, lalu mati lagi. Masuk kuburan. Ketika dibangkit, hidup lagi nanti. Dalam kuburan, dengan ruh dan jasad juga. Tapi alamnya berbeda, kena siksa ruh dan jasad. Allah maha hidup, tidak seperti kita. Bukan dengan ruh, bukan dengan tendon, bukan dengan sumsum. Gak pakai darah, gak pakai, tidak dengan alat-alat hidupnya Allah. Namun disifati dengan sifat hidup. Karena Allah telah mensifati dalam Al-Quran dengan sifat hidup. Allah mensifati dirinya dengan hidup, maka kita mensifati Allah dengan sifat hidup. Tapi bukan seperti hidup kita. Jangan dibayangin kayak hidup kita. Bergerak-gerak ya. Ciri hidup mana? Bergerak katanya. Berkembang biak. Nah, bahasa IPA orang sains. Ciri hidup katanya bergerak, berkembang biak. Nah, ini benda. Makhluk ciptaan Allah cirinya jika hidup dia bergerak, dia berkembang biak. Allah tidak demikian.
Karena Allah tidak serupa dengan makhluk ciptaannya. Yang bergerak ini membutuhkan kepada yang menciptakan gerakan. Sementara Allah pencipta gerakan, tidak bergerak-gerak. Ya, tidak naik dan turun, tidak berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau ciri makhluk hidup tadi berkembang biak dan bergerak, Allah tidak demikian. Allah yang kita sembah tidak serupa dengan apapun. Ini tujuan kita pelajari supaya kita tidak terjatuh ke dalam menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena ini pokok akidah. Masa kita udah kenal semua orang sampai ke film Korea udah hafal artisnya, tapi nggak kenal Tuhan yang kita sembah, aneh itu. Nah, kita belajar mengenal Tuhan yang kita sembah. Jadi Allah disifati dengan hidup, bukan seperti hidupnya kita. Paham ya? Tidak dengan tendon, tidak dengan sumsum, namun disifati dengan sifat hidup. Gitu. Kemudian Allah disifati dengan sifat Al-Qayyum. Apa arti Al-Qayyum? Al-Qaim bi nafsihi alladzi la yahtaju li ghairihi. Allah disifati dengan sifat Al-Qayyum. Kita pernah hafal qiyamuhu bi nafsihi. Ya. Apa itu maknanya? Bukan berdiri sendiri. Maknanya adalah bahwa Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. La yahtaju li ghairihi, bukan berdiri dengan sendirinya. Pernah suatu waktu karena dihafal berdiri dengan sendirinya, ada anak bertanya, katanya, "Ustazah, apa Allah enggak kesepian?" katanya. Ini dia sudah mulai membayangkan. Kita sudah belajar sebelumnya, Allah bersifat ahad dan wahid. Tidak boleh ditanya bagaimana, tidak boleh ditanya di mana, ya kan? Apapun yang terlintas di benak kita tentang Allah, Allah tidak seperti itu. Maka sifatnya Allah juga tidak serupa dengan sifat makhluknya. Allah bersifat qiyamuhu binafsih, atau disebut dengan Al-Qayyum. Kalau kita baca ayat kursi ada Al-Qayyum, ya. Bermakna apa? Tidak butuh kepada selainnya. Makanya disinilah dalil juga bahwa Allah tidak butuhkan tempat. Tadi makhluk pertama diciptakan oleh Allah adalah air, kemudian kolam, kemudian arasy. Ya Allah, salah sebut. Pertama air, yang kedua arasy, yang ketiga kolam, yang keempat lauhul mahfuz. Bumi setelah itu. Tadi kan? Ya. Karena sudah ditulis disebut setelah itu, ya. Arasy diciptakan oleh Allah yang kedua. Allah menciptakan arasy, tidak butuh kepada arasy. Karena Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Arasy makhluk apa bukan? Makhluk. Apa bukti bahwa arasy adalah makhluk? Diciptakan. Segala sesuatu yang diciptakan adalah makhluk. Allah khaliq. Selain Allah adalah makhluk ciptaannya. Jadi Allah disifati dengan Al-Qayyum, tidak membutuhkan kepada makhluknya, tidak butuh kepada malaikat. Jangan bertanya kenapa diciptakan. Jangan bertanya mengapa Allah ciptakan malaikat. Ada hikmahnya yang kita tidak tahu. Gak perlu dipertanyakan itu. Yang perlu dipertanyakan tentang diri kita. Akan masuk surga? Bagaimana cara jalan ke surga? Bagaimana caranya supaya tidak masuk neraka? Itu boleh kita tanyakan. Tapi jangan tanyakan yang Allah perbuat. Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Seandainya tidak ada malaikat, Allah kuasa. Tadi kan kita sebut Allah telah menciptakan air, Allah menciptakan arasy. Arasy itu makhluk Allah yang paling besar, Allah ciptakan tanpa butuh malaikat. Allah juga menciptakan kursi. Langit dan bumi, 7 lapis langit dan bumi dibanding dengan kursi. Langit dan bumi bagaikan halakah cincin di tengah tanah lapang yang luas. Yang tanah lapang luas itu adalah kursi dibanding dengan langit dan bumi. Kursi yang Allah ciptakan yang sebegitu gedenya dibanding dengan arasy, kursi menjadi halakah cincin lagi di tengah lapangan luas. Yang lapangan luas itu arasy. Sebegitu besar Allah ciptakan arasy. Saking besarnya terulang-ulang dalam ayat Al-Quran. Sayyidina Ali berkata tentang arasy ini, Innallaha ta'ala khalaqal arsya izharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li zatihi.
Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Arasy untuk memperlihatkan kuasanya, bukan untuk menjadikan tempat bagi zatnya. Allah tidak membutuhkan kepada tempat. Bersifat Al-Qayyum. Ya, kursi bukan tempat letak kaki. Kalau kalian melihat di Quran ada tulisan itu batil. Enggak boleh diyakini seperti itu. Masa dibilang kursi tempat letak kaki, berarti Allah berkaki dong? Beranggota berarti. Allah tidak memiliki anggota tubuh. Laisa kamitslihi syai'. Bersifat Al-Ahad, tidak terdiri dari bagian. Itu. Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Itulah Al-Qayyum. Kalau kita udah belajar tauhid, baca ayat sikit paham. Al-Qayyum paham, Al-Ahad paham, Al-Wahid paham, Al-Hayyu juga jadi paham. Ya kan? Tanpa sengaja udah paham juga tafsir sedikit. Masya Allah. Luar biasa memang tauhid itu adalah pondasi ilmu. Jadi Allah bersifat Al-Hayyu dan bersifat Al-Qayyum. Tidak membutuhkan kepada selainnya. Al-Hayyu maha hidup, hidup yang bukan seperti hidup kita. Bukan seperti ciri makhluk hidup. Ada juga yang hidup, ada juga yang tumbuh katanya. Kalau pohon itu hidup Hidup bahasa biologi. Tapi tumbuh dia. Dalam bahasa ini tumbuh. Ada pertumbuhan, ada perkembangan. Ada pertumbuhan, ada perkembangan. Ini makhluk ciptaan Allah, pohon tumbuh, berkembang. Sementara manusia, jin, hewan, malaikat itu dengan ruh. Hidup dengan ruh. Tapi pohon disifati oleh sebagian orang itu hidup. Padahal pohon tadi tumbuh. Ciri tumbuhnya berkembang ya. Ada cabang, tumbuh, bertambah, berbunga. Ada anaknya. Itu. Padahal dia pohon. Gitu kan? Allah tidak seperti pohon, tidak seperti manusia, tidak seperti hewan, tidak seperti seluruh makhluk. Masa pencipta serupa dengan makhluk? Akal sehat tidak terima. Ya kan? Tidak terima akal sehat kalau pencipta serupa dengan ciptaannya. Tukang kayu aja tidak sama dengan produk kayu. Ya kan? Ini siapa yang bikin? Tukang kayu. Mebel, orang perabot yang bikin. Orang perabot yang bikin. Masa tukang perabot seperti ini? Itu di makhluk saja nggak masuk akal. Apalagi pencipta alam jagat raya ini. Agungnya Allah tidak serupa dengan makhluk. Kalau sudah mampu dibayangkan, tidak agung lagi. Sesuatu yang mampu dibayangkan nggak agung. Gitu. Yang paling agung kecuali Nabi Muhammad, beda. Disebut agung karena derajatnya. Gitu kan? Allah agung, tidak serupa dengan seluruh makhluknya. Itu. Tidak serupa. Itu beda kalau kita sifati Allah dengan agung dengan kepada makhluk ya. Berbeda, pembahasan yang beda itu. Kenapa disebut juga agung pada manusia berbeda. Agung pada Allah tidak serupa dengan makhluknya. Subhanallah. Maha suci Allah dari keserupaan dengan makhluk ciptaannya. Itu makna subhanallah yang kita selalu sering sehari-hari berzikir subhanallah. Tidak serupa Allah dengan makhluknya. Maha suci Allah. Maha suci Allah dari keserupaan dengan makhluknya. Baik, udah dipahami di sini? Lanjut kita ke Allah disifati dengan ad-daim. Ad-daim. Apa arti ad-daim? Alladzi la yalhaquhu wa la yajuzu alaihi al-fana. Li'anna al-fana'a yastahilu alaihi aqlan. Fala daima bihadzal ma'na illa Allah Ta'ala. Ad-daim sekarang. Apa ad-daim? Ad-daim bermakna bahwa Allah tidak berlaku baginya kepunahan. Tidak punah, tidak rusak, tidak binasa. Kenapa? Karena punah, binasa bagi Allah mustahil secara akal. Akal sehat tidak menerima Allah itu rusak. Akal sehat tidak menerima Allah itu binasa, mati, tidak diterima oleh akal sehat. Mana akal sehat? Akal sehat adalah akal yang tunduk pada
pada dalil. Akal sehat tunduk pada dalil. Paham? Beda cerdas dengan sehat. Kalau akal sehat tunduk pada dalil. Yang mustahil bagi Allah, mustahil diterima oleh akal sehat. Binasa bagi Allah enggak diterima. Apapun cerita tidak diterima oleh akal sehat. Tidak mungkin akal kita menerima Allah akan rusak, Allah akan mati. Enggak. Karena kenapa? Karena itu mustahil. Yang mustahil tidak diterima oleh akal sehat. Tidak diterima adanya oleh akal sehat. Paham? Jadi Allah tidak mungkin rusak, akal sehat tidak terima. Tidak mungkin binasa, tidak rusak, tidak binasa, tidak hancur. Fala daima bihadzal ma'na illallahu ta'ala. Tidak ada makna dengan kekal seperti ini kecuali hanya pada Allah. Kekal yang maknanya mustahil akal diterima, rusak bagi Allah, hanya pada Allah saja. Zatnya Allah yang kekal, tidak dikekalkan oleh yang lainnya. Kekalnya Allah tidak dikekalkan. Tidak dikekalkan. Allah yang kekal. Allah dengan zatnya kekal, tidak dikekalkan. Kalau dikekalkan ada yang mengkekalkan, ya kan? Allah zatnya kekal. Tidak ada yang mengkekalkan Allah. Surga dan neraka kekal juga, tapi dikekalkan oleh Allah. Jadi tidak seperti orang bilang, kalau kita bilang surga neraka kekal, Allah juga kekal, berarti ada sekutu bagi Allah. Ini keliru. Ini keliru. Itu. Enggak. Mana mungkin ada sekutu bagi Allah, sementara tadi kekalnya Allah zati. Zatnya yang kekal. Ya. Zatnya kekal artinya tidak ada yang mengkekalkan Allah. Sementara kekalnya surga neraka zamani, bukan zati. Kenapa disebut zamani? Secara akal, jaiz akal sebenarnya si surga ini kekal. Jika Allah berkehendak untuk tidak kekal, enggak kekal. Tapi karena Allah menghendaki kekalnya surga dan neraka, maka kekal. Sebenarnya dia kekalnya bukan zati si surga neraka. Paham? Yang kekal zat hanya Allah. Kekalnya surga neraka bukan zatnya yang kekal, karena Allah berkehendak untuk mengkekalkan. Paham? Enggak bingung kan? Bahwa kekalnya surga neraka karena dikekalkan. Kekal Allah tidak ada yang mengkekalkan Allah. Karena zatnya memang kekal. Oke? Allah bersifat dengan sifat ad-daim. Kemudian Allah bersifat dengan sifat al-khaliq, allazi abraza wa kawana jami'al kainati minal adami ilal wujud. Apa arti al-khaliq? Bahwa Allah pencipta yang menciptakan seluruh, yang mengadakan makhluknya dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Nabi Adam dari tidak ada menjadi ada. Dunia dari tidak ada menjadi ada. Air yang pertama diciptakan dari tidak ada air menjadi ada. Allah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Mudah bagi Allah. Jika Allah ingin menciptakan, Allah menciptakan makhluknya mudah sekali. Kalau kata-kata kun fayakun itu mudah diucapkan, lebih mudah, begitu mudah bagi Allah untuk menciptakan makhluknya. Bukan berarti ketika dikatakan kun fayakun, jadi kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun setiap kali menciptakan kun fayakun, bukan. Mudah bagi Allah untuk menciptakan. Jika Allah berkehendak maka akan ada dan terjadi. Jika Allah tidak kehendaki, tidak akan ada dan terjadi. Jadi seluruh makhluk diciptakan oleh Allah. Tidak ada pencipta selain Allah yang menciptakan atau mengadakan makhluknya dari tidak ada menjadi
ada. Sementara manusia jika membuat sesuatu walaupun disebut menciptakan, tapi dari sesuatu yang telah Allah ciptakan. Ya kan? Bikin HP, kalau tidak ada dasarnya, bisa diciptakan? HP kira-kira bahan bakunya apa ya? Besi ya? Kaca, besi, timah mungkin ya? Bisa tanpa bahan baku? Tidak. Allah menciptakan sesuatu tanpa bahan baku. Itu. Menciptakan sesuatu tanpa bahan baku. Tukang sihir saja ada bahan baku. Dibantu jin. Ya kan, dibantu setan. Allah menciptakan segala sesuatu tanpa bahan baku. Coba agungnya Allah menciptakan segala sesuatu. Burung saja berapa jenis, nyamuk saja berapa jenis. Ya kan? Dibilang oleh orang biologi entah 3.000 kata Kak Eli. 3.000 nyamuk jenisnya, Masya Allah. Kita yang kita tahu cuman si Aedes aegypti yang kita kenal. Kita kira kakak Aedes aegypti. Ada orang nanti kasih namanya orang misal. Itu yang berapa sih yang kita kenal? Burung berapa jenisnya? Manusia, ya Allah, kembar ada yang nggak mirip. Kembar ada perbedaan. Agungnya Allah menciptakan pada diri kita yang kita nggak mampu kita berpikir bagaimana agungnya penciptaan ini. Nabi Adam pertama kalau manusia. Kalau orang Islam itu nggak bingung, orang Islam tahu bahwa manusia pertama Nabi Adam, dari Nabi Adam Sayyidah Hawa lahirlah anak-anaknya kembar dua sampai 40 kali lahir. Ada seorang ibu hari ini yang mengandung sampai anak kembar 40 kali lahir. Coba agungnya penciptaan. Kenapa hikmahnya? Berarti untuk mempercepat berkembangnya manusia. Jadi sangat-sangat tidak mungkin manusia itu dari monyet. Orang Islam itu nggak bingung, orang Islam jelas karena pencipta adalah Allah. Kita nggak bingung. Pencipta Allah, Allah kuasa menciptakan. Itu jaiz akal. Allah menciptakan manusia, gitu kan? Pencipta satu-satunya adalah Allah, aman, nggak bingung. Tapi orang yang tidak percaya, dia berpikir dari mana ini, dari mana itu, terjadilah daur dan tersalsul. Nggak selesai-selesai. Kita dari bapak-bapak, dari nenek-nenek, berputar-putar nggak selesai-selesai. Sehingga bingung, ayam duluan ayam apa duluan telur? Duluan ayam, duluan telur. Bingung. Sementara Allah telah menciptakan manusia, itu berpasang-pasangan manusia, hewan berpasang-pasangan. Pastilah ada ayam yang pertama. Seperti manusia ada manusia yang pertama, nggak bingung. Karena Allah pencipta satu-satunya, nggak bingung. Jadi Allah pencipta satu-satunya yang menciptakan seluruh makhluknya, tidak ada yang terjadi dengan sendirinya. Disinilah teori-teori Big Bang perlu dilihat dari sisi ilmu agama. Kita tidak makan bulat-bulat teori. Kita saring dengan ilmu akidah. Makanya ilmu akidah ini ibarat pondasi dalam rumah. Bikin rumah, kalau kuat pondasi, dah disiapkan pondasi untuk beberapa tingkat, insya Allah tidak akan ambruk. Tapi kalau pondasinya bukan untuk tingkat, dibuat menjadi tingkat, insya Allah ambruk. Kan begitu? Gitu. Jadi orang beriman tidak bingung. Jelas sudah, pencipta adalah Allah yang menciptakan seluruh makhluknya dari tidak ada menjadi ada. Bumi diciptakan, planet-planet diciptakan, langit diciptakan. Bumi ini diciptakan oleh Allah 7 lapis. Bumi ini yang pertama, ini yang kita huni. Ada berikutnya lagi, jarak antara satu bumi dengan bumi yang lainnya 500 tahun perjalanan. Antara bumi ini dengan bumi yang berikutnya. Ada lagi bumi berikutnya 7 lapis. Di bawah sekali baru Jahannam.
Sementara langit, antara bumi dengan langit 500 tahun perjalanan. Antara langit dengan langit lagi di atasnya 500 tahun lagi perjalanan. Demikian seterusnya sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh baru ada surga. Jadi surga tinggi, Jahannam rendah. Di bawah bumi. Surga di atas langit. Arasy di atas surga lagi. Arasy di atas sebagiannya nanti menjadi atap surga. Sementara surga itu satu orang punya rumah lebih gede dari langit dan bumi, dari 7 lapis langit dan bumi. Coba bayangin. Di dunia ini habis-habisan gak mikir surga. Surga itu tidak ada capek lagi. Surga itu tempat istirahat, tempat enak. Bukan istirahat gak tidur, karena enaknya gak tidur. Rumah istana-istana megah menjulang. Masya Allah. Pelayan siap melayani, ratusan ribu pelayan. Wildan. Di tangan kanannya napan emas, tangan kiri napan dari perak. Baru terbersit kepingin makan burung yang dibakar, langsung burungnya sudah tersaji. Coba nikmat Allah di surga. Tidak ada sakit hati di sana. Tidak ada cemburu. Tidak ada gosip. Tidak ada sakit perut. Tidak ada semua cantik-cantik. Tidak ada kolesterol tadi. Tidak ada asam lambung. Tidak ada asam urat. Wajah cantik-cantik. Walaupun di sini nggak pakai skincare. Di sana cantik-cantik. Tapi masih dikenali, saling mengenal. Antara kita nih saling kenal. Mudah-mudahan masuk surga semua, amin. Saling kenal. Dan ketika berkunjung ke saudara kita sebegitu gede, jangan tanya siapa yang bersihkan. Di sana nggak buang hajat, nggak keluar lagi hajat, nggak keluar keringat keluar, wangi, semerbak, wangi misik, keringat dalam surga. Makanan kita makan untuk menikmati, nggak ada kenyang yang menyiksa dan tidak ada lapar yang menyiksa. Makan untuk apa? Untuk menikmati, enak terus, enak terus. Makan buah-buahan, semua buah-buahan yang ada di bumi ada di sana, ditambah rasanya enak sekali, tambah buah-buah yang nggak pernah kita lihat. Nggak ada diet. Orangnya udah cantik, nggak perlu diet, cantik, masya Allah, tinggi proporsional. Umur 32 tahun, ya Allah, nikmat mana yang mau diingkari? Tapi jalan ke surga melawan hawa nafsu, sakit-sakit dulu, capek belajar ilmu agama. Yang dirindukan oleh surga orang-orang yang belajar ilmu agama, yang mengenal Allah. Nabi pertama yang masuk. Kalau Rasulullah belum masuk, nggak mau dia buka pintunya. Siapa mau masuk surga? Semua mau berdoa kepada Allah dan jalan ke surga. Diajak ngaji aja marah-marah sama ibu dosennya. Gitu kan? Jalan ke surga memang harus melawan hawa nafsu. Jalan ke neraka ditempuh dengan pemenuhan hawa nafsu. Silakan pilih. Ketika udah enak-enak, pikirkan, saya kalau mati besok gimana ya? Dan ilmu yang paling tinggi, derajat yang paling banyak pahala untuk kita pelajari walaupun kita ulang-ulang adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid tentang mengenal Allah. Berdasarkan hadis, afdalul a'mal imanun billahi wa rasulih. Amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi itu makna Al-Khaliq, bahwa Allah pencipta satu-satunya. Tidak ada pencipta selain Allah yang menciptakan seluruh makhluknya dari tidak ada menjadi ada. Jadi alam ini dengan jenis dan individu-individunya adalah ciptaan Allah. Mana jenisnya? Manusia jenis, hewan, ya kan? Kemudian tumbuh-tumbuhan jenis. Individu-individunya, ini individu. Beda-beda kan? Jadi jenisnya tidak
ada permulaan, jenisnya ada permulaan, dan individu-individunya juga ada permulaan. Jangan bingung dengan filsafat. Kalau filsafat kan masih berpikir duluan mana ya, duluan alam, apa duluan ini, apa duluan itu. Makanya akhirnya berpikir, muncullah filsafat ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Karena akal manusia tidak bisa menemukan Tuhan, tidak bisa berpikir. Allah yang menciptakan akal ini untuk berpikir tentang Allah, nggak mampu dia. Maka orang yang berpikir tentang Allah jatuh dalam kufur dan syirik. Yang berpikir tentang Allah. Jadi orang berpikir keras, disimpulkan tidak ada Tuhan. Inilah orang ateis. Ada yang berpikir keras sampailah dia kepada hakikat. Yang hakikat itu dapat dibayangkan, ini musyabbih. Udah serupa, karena selama masih bisa dipikir, serupa. Ada serupa, tidak mungkin bagi Allah. Berarti dia jatuh ke dalam musyabbihah, golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Golongan yang ketiga, tahu bahwa dirinya lemah dalam berpikir tentang Allah, tidak berpikir-fikir tentang Allah. Inilah muwahhid. Yang kita sebutkan waktu itu, Sayyidina Abu Bakar berkata, al-ajzu an darakil idraki idraku wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku. Lemahnya kita dalam berpikir tentang Allah itulah iman. Berupaya keras berpikir, inilah kufur dan syirik. Itu kesimpulannya ya. Minggu depan baru kita bahas Ar-Razik dengan Al-Alim. Apa ini maksud dengan Ar-Razik? Bahwa Allah pemberi rezeki. Jam berapa ya? 1:05. Atau kita masuk Ar-Razik sedikit, barang beberapa menit. Allah disifati dengan sifat Ar-Razik berikutnya. Apa arti Ar-Razik? Allah pemberi rezeki. Allah yang memberi kepada kita rezeki melalui para malaikat. Malaikat pembawa rezeki, yang menurunkan rezeki kepada manusia. Pada hakikat kita tidak lihat, pada hakikatnya adalah malaikat yang memberi rezeki. Walaupun kita datang kiriman, alhamdulillah. Dari siapa? Dari orang tua. Jangan lupa, ini adalah rezeki dari Allah. Jika Allah berkehendak nggak nyampe. Jika Allah berkehendak tanpa disangka-sangka udah ada rezeki. Pemberi rezeki adalah Allah. Walaupun orang tua kita sebagian ini ada yang bekerja macam-macam pekerjaannya, jangan sombong, itu semua dari Allah rezekinya. Coba kalau kalian tahu masa tsunami, orang kaya sekalipun, yang kaya dikenal kaya, tapi pakai baju training sehari-hari ketika tsunami. Uang banyak, ATM nggak fungsi, nggak bisa dinikmati. Hakikat rezeki adalah yang dapat dinikmati, yang bermanfaat, yang dinikmati oleh dia. Baik itu haram ataupun halal. Masalah haram nanti bertanggung jawab di akhirat. Kalau haram yang dia upayakan, dia bertanggung jawab di akhirat pada sumbernya, kenapa dia mencari yang haram. Tapi rezeki dari Allah, ya, yang bisa dimanfaatkan. Ada seorang ulama lagi makan buah anggur satu tangkai. Alhamdulillah, anggur ini rezeki saya, katanya. Dimakan satu persatu. Terakhir mau dimakan, kesedak keluar, diambil anak kecil dimakan. Apa kata beliau? Alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi fatma'anna bali. Saya mengetahui bahwa rezekiku tidak akan dapat ditukar dengan orang lain, tidak dapat dimakan oleh orang lain. Fatma'anna bali, maka tenanglah hatiku. Seberapa kuatnya kita berupaya keras bekerja, kalau rezekinya sedikit tetap sedikit. Seberapa lemahnya seseorang, kalau itu menjadi rezeki dia, akan datang menghampiri dia. Sehingga di sini menjadi bukti pada kita, menjadi pelajaran untuk kita, jangan sikut menyikut untuk mencari rezeki. Jika Allah sudah berkehendak untuk kita, tidak akan tertukar. Tidak akan tertukar. Tapi bukan berarti kita diminta untuk berpangku tangan.
carilah sesuai dengan yang diperintahkan. Yang halal cari, masalah hasil pasrahkan kepada Allah. Seandainya karena usaha seseorang mendapatkan rezeki, maka tukang yang kerjanya sangat keras lebih banyak rezeki daripada orang yang duduk dalam AC. Ya kan? Duduk dalam AC, kerjanya nggak keras, tapi rezekinya ngalir. Ada orang ingin rugi nggak rugi, kalian tahu nggak? Ada orang kaya, beliau itu sering membeli kurma Kufah jual ke Basrah. Kaya, dibeli terus, ingin rugi, saking ingin rugi karena nggak pernah rugi. Bagaimana caranya? Diminta ya balik. Kalau pingin rugi itu gimana? Gitu kan? Pingin rugi gimana caranya? Kalau pingin rugi balik aja. Kurma Kufah dijual ke Basrah memang banyak permintaan, makanya mahal. Balik. Beli kurma Basrah, jual ke Kufah, dibalik. Ketika beliau beli kebalik, pada hari itu kebalik juga keadaan. Orang sedang meminta kurma Basrah, nggak rugi, tetap nggak rugi. Kepingin rugi, nggak rugi. Ada orang pingin kaya, nggak kaya. Ini rahasia Allah. Satu orang buka kafe, satu orang lagi melihat, wow, kafe itu kaya orang itu karena kafe. Saya ingin buka juga lah. Dibuka, yang datang lalat. Gak bisa kita, bukan kita yang menciptakan itu. Rezeki kita bukan dari kita, tapi hakikatnya adalah Allah yang memberikan. Jadi, kenapa jadi ada yang banyak rezeki, ada yang enggak? Itu bukan berarti banyak rezeki dikasihi, tidak. Tidak mesti. Tidak sama dengan orang kaya mesti ridha Allah. Karena dunia ini diberikan kepada semua orang. Innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man la yuhib. Allah memberikan dunia ini kepada yang dicintai dan kepada yang tidak dicintainya. Orang Yahudi kaya-kaya kan? Allah enggak cinta pada Yahudi. Orang kafir, Allah enggak cinta pada orang kafir, tapi kaya-kaya juga. Wa yu'til iman liman yuhib. Allah memberikan iman hanya kepada yang dicintai saja. Artinya apa? Kalau iman sudah diberikan, cukuplah nikmat itu. Bisa dipahami? Gimana iman tapi gasin, jangan gitu. Allah memberikan iman kepada yang dicintai. Orang yang mendapatkan iman berarti dia dicintai oleh Allah. Itu kesimpulannya. Orang yang mendapatkan iman berarti dicintai. Yang dapat harta boleh jadi nggak dicintai. Tadi Allah memberi harta, memberi dunia kepada yang dicintai dan kepada yang tidak dicintainya. Jangan terlalu hijau mata lihat orang kaya. Ada juga orang kaya yang diridhoi oleh Allah, seperti sahabat ada juga yang kaya. Maksudnya bahwa bukan indikator ridha Allah ketika orang itu banyak rezekinya. Ada lagi untuk menutup pertemuan hari ini, ada sebuah cerita lagi biar nggak kantuk. Ada orang kafir dan orang mukmin sedang memancing ikan. Orang kafir dapat ikan terus-terusan. Lempar pancing dapat, lempar pancing dapat. Orang Islam ini nggak dapat satu ikan pun. Orang Islam nggak dapat satu pun. Malaikat berkata, ya Allah, hambamu yang kafir mendapatkan rezeki. Hambamu yang mukmin dari tadi memancing nggak dapat satu ikan pun. Allah berfirman, seandainya dia tahu apa yang telah tersimpan di akhirat untuk dia, tidak ada apa-apanya nilai ikan itu. Itu. Jadi, orang mukmin ketika diuji di dunia, jangan menentang Allah. Jangan mencaci Allah karena mendapatkan cobaan. Biar enggak apa-apa, dapat cobaan, dapat musibah, dapat bala dengan kurangnya rezeki. Mungkin dengan itu penyebab dia masuk surga. Kan tadi jalan ke surga dipenuhi dengan gak enak. Banyak rezeki, banyak pertanggungjawaban.
Makanya kita yang masih kuliah ini jangan sedih ketika telat datang kiriman. Orang lain kok enak-enak ya. Orang lain mudah kali. Sehingga waktu saya isi dulu di Ma'had, ada yang bilang, Ustazah kawan saya gara-gara telat datang kiriman, dia caci Allah. Dia bilang, kenapa ya Allah kok enggak adil katanya. Na'udzubillah, enggak adil, tidak boleh bilang ke Allah. Tidak ada sifat Allah tidak adil. Itu ya. Dibilang kawan saya sebentar-bentar datang kiriman katanya. Saya enggak. Kalau dia tahu kayak orang mancing tadi, apa yang kesabaran itu mendapatkan pahala, dia enggak akan menentang. Sabar yang enggak dapat kiriman ya. Sabar. Kalau kita dengar cerita guru-guru kita dulu, kuliah itu sambil petik kangkung, nggak dapat kiriman, nggak ada kiriman dari orang tua. Yang laki-laki jadi tukang untuk menyambung hidup. Kalian mudah sekali sekarang. HP udah jadi makanan sekarang. Nggak ada duit untuk makan, nggak apa-apa. Yang penting ada pulsa, ada paket. Itu ya, hari ini cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Semoga diberkahi oleh Allah pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan tahlil dulu. Ya, sebelum nanti setelah kita tutup kita baca Al-Fatihah kepada saudaranya Ibu Mus yang baru saja meninggal. Kita tutup dulu dengan tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahu a'lam. Terima